karena pada tanggal 28 Agustus 2022 yang lalu Pak Sigit membuka pintu untuk kasus ini bisa diproses kembali. Jadi kita terima kasih. Apa itu pintunya? Melalui Komisi 3 DPR RI, Bapak Listio Sigit Prabowo berjanji akan membuka kasus ini sepanjang ditemukan novum. Apa? Ditemukan novum. Saya ingin tegaskan, novum itu banyak Pak Kapolri. Dan pada tanggal 20 September 2022, 1 bulan setelah pernyataan Pak Kapolri, kami dari tim advokasi KM50 mengirim surat dan menyerahkan novum dan meminta audiensi. Bahkan kami juga menuntut audit Satgasus Merah Putih karena diduga kuat terlibat dalam pembantaian peristiwa KM50. Takbir! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini si Ahmad Khozinuddin ngamuk lagi, marah-marah lagi, bawa-bawa nama umat Islam lagi, bawa-bawa Jokowi lagi. Mau sampai kapan ente nggak pede dengan jamaah ente, dengan golongan ente, sehingga anda selalu ngeklaim, ente selalu ngeklaim semua umat Islam, semua umat Islam, semua umat Islam. Selama kalimat itu masih anda ucapkan, maka selama itu pula saya pribadi nggak bakalan berhenti ngomong ngoceh. Karena sama sekali anda ngomong itu bukan perwakilan umat Islam, tapi perwakilan geng ente, perwakilan geng anda. Dan selalu mereka nyasarnya ke Jokowi, ya, agar apa? Agar dianggap bahwa mereka itu besar, sebanding besarnya dengan Jokowi. Lawan yang pantas bagi mereka itu Jokowi. Itu harus dicatat. Nih kita lihat nih, si Khozinuddin ngamuk-ngamuk di tengah jalan kemarin kan, nuntut yang. Saya ingin tegaskan melalui forum yang mulia ini bahwa perjuangan umat Islam untuk menuntut keadilan atas syahidnya dan syuhada yang diperlakukan secara zalim, yang dibantai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kilometer 50, tidak akan pernah berhenti sampai semua yang terlibat, baik pelakunya, yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang memberi bantuan, otaknya, dalangnya, yang menyuruh, dan semua yang terlibat, sampai yang membuat kebijakan, sampai kalau yang terlibat adalah presiden, semua harus dituntut dan diseret ke penjara. Takbir! Ahmad Khozinuddin ngamuk lagi, marah-marah lagi, bawa-bawa nama umat Islam lagi, bawa-bawa Jokowi lagi. Mau sampai kapan? Gak pede dengan jamaah ente, dengan golongan ente, sehingga anda selalu mengklaim ente, selalu mengklaim semua umat Islam, semua umat Islam. Selama kalimat itu masih anda ucapkan, maka selama itu pula saya pribadi nggak bakalan berhenti ngomong ngoceh, karena sama sekali anda ngomong itu bukan perwakilan umat Islam, tapi perwakilan geng anda sendiri. Dan selalu mereka menyasarkan ke Jokowi. Agar apa? Agar dianggap bahwa mereka itu besar, sebanding besarnya dengan Jokowi. Lawan yang pantas bagi mereka itu Jokowi. Itu harus dicatat nih. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Bapak Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Agustus 2022 yang lalu, Pak Sigit membuka pintu untuk kasus ini bisa diproses kembali. Jadi kita terima kasih. Apa itu pintunya? Melalui Komisi 3 DPR RI, Bapak Listio Sigit Prabowo berjanji akan membuka kasus ini sepanjang ditemukan novum. Apa? Ditemukan novum. Saya ingin tegaskan, novum itu banyak Pak Kapolri. Dan pada tanggal 20 September 2022, 1 bulan setelah pernyataan Pak Kapolri, kami dari tim advokasi KM50 ngirim surat dan menyerahkan novum dan meminta audiensi. Bahkan kami juga menuntut audit Satgasus Merah Putih karena diduga kuat terlibat dalam pembantaian peristiwa KM50. Takbir!
Novum itu bukti baru, bisa berbentuk dokumen, bisa berbentuk keterangan saksi. Dan novum yang kami berikan diantaranya adalah buku putih hasil dari penelitian dari TP3, tim pemantau peristiwa pembunuhan. Di sana banyak keterangan dari saksi-saksi, juga olah TKP yang keterangannya berbeda dengan apa yang diadili secara dagelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan peristiwanya polisi diserang 6 laskar. Percaya? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 polisi yang dianggap membela diri dilepaskan adil atau zalim. Tapi peristiwa sesungguhnya bukanlah penyerangan 6 laskar kepada anggota kepolisian yang menyebabkan oknum anggota kepolisian itu membela diri sehingga berlindung pada pasal 49 KUHP dengan pembelaan terpaksa yang akhirnya divonis lepas. Ini dagelan apa dagelan? Jadi sepanjang ceritanya masih cerita polisi diserang KM50, maka ini peristiwa hoa. Peristiwa apa? Hoa. Ya, jadi sepanjang pembunuh ini belum diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka selamanya kita akan menuntut takdir. Lalu apa yang mau kita tuntut? Tentu saja harus diproses hukum sesuai dengan peristiwanya. Peristiwanya pelanggaran HAM berat, kok diproses dengan pasal 338 KUHP berujung dengan pasal 49 ayat 1 KUHP dengan vonis onslah. Ini lucu apa lucu? Tidak ada yang lucu. Ini menyakitkan bagi umat Islam. Takbir. Ini sebuah kejelian yang nyata bagi umat Islam. Takbir. Ini adalah pengkhianatan kepada konstitusi kita. Takbir. Ini habis obat kayaknya si Hozinuddin. Habis obat gak kira-kira? Habis obat. Kalau habis obat, Jin, Hozin, kalau habis obat, cari lagi obatnya, minum lagi, makan lagi, biar sehat lagi. Lucu apa lucu? Bukan lucu, itu pengkhianatan terhadap agama. Itu pengkhianatan kepada umat Islam, pengkhianatan terhadap konstitusi. Ente yang ngomong lucu apa lucu? Satu kali lagi, kalau habis obat, minum obat dulu. Bener apa bener? Masa pilihannya bener apa bener? Coba. Kalau sudah memilih itu, dua hal, bukan dua hal yang sama, tapi dua hal yang beda. Benar apa salah? Benar, tapi itu baru benar tuh pertanyaan ini. Benar apa benar? Lucu apa lucu? Itu kalimat-kalimat apa itu? Benar apa benar? Terus harus pilih yang mana? Benar atau salah? Itu Jin ya. Makanya sekali lagi, kontrol. Anda itu sedang emosi, sedang ngamuk, gak kontrol. Sedang hilang natiknya, hilang manusianya. Kan manusia itu hayawanun natik ya. Nah, natiknya sedang hilang, maka tinggal hayawan. Ketika tinggal hayawan, maka yang ada emosi, yang ada nafsu. Ketika yang ada hanya emosi dan nafsu, maka ucapan yang ngawur. Bener apa bener? Lucu apa lucu? Udahlah, itu sedang emosi. Terus hak ente untuk kemudian menyuarakan pendapat A, B, C, D, menuntut keadilan ya, sudah menemukan opung. Ya hak ente lah, ya monggo lah. Cuma satu, jangan selalu klaim bawa-bawa atas nama umat Islam. Nggak pede apa Anda dengan kelompok Anda. Beda dengan NU ya. Kalau NU itu selalu ngomong Jamaah Nahdiyin, gitu. Kalau ulama-ulama NU itu Jamaah Nahdiyin menolak. Nah itu pede dong. Umat Islam. Itu kalimat-kalimat. Indonesia